Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM kali ini. Nah, kali ini kita nguploadnya malam hari ya, seperti biasanya. Dan juga disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Kita hanya menganalisa saham-saham yang berpotensi untuk naik dan juga menganalisa pergerakan IHSG setiap harinya. Oke, kita mulai dulu dari chart IHSG gimana gitu. Nah, IHSG hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Eh, dan membentuk candle Marubozu kalau kita lihat. Dan juga hari ini kenaikannya sebesar 1,31%. Oke. Dan dia ini habis pantulan dari gaya support yang di 5.942 ya. Dan tertahan lagi di area resisten di 6.107 ya, sekitar segitu. Oke, untuk besok ya potensinya. Nah, ini kalau kita lihat dari pergerakannya ini masih sideways ya. Walaupun di sini stokastiknya masih oversold ya, belum menuju overbought. Ya, tapi ini kemungkinan sih adanya terjadinya kecenderungan untuk kembali lagi ya. Potensi untuk kembali lagi ke bawah ya. Walaupun ada candle-candle seperti ini ya, kemudian dia bakal koreksi gitu ya, masih belum belum bagus juga pergerakannya, jadi kemungkinan dia bakal koreksi sih besok. Oke, koreksinya sampai di mana, nah itu masih belum diketahui ya. Cuman ini ada resisten yang cukup kuat ya, kemarin dia sempat nembus ya, cuman dia kembali lagi menembus supportnya ini. Oke, jadi itu untuk IHSG. Jadi berpeluang untuk kembali lagi untuk koreksi ya, untuk chart IHSG. Oke, langsung saja kita melihat saham-saham di SMM sebelumnya. Oke, ini tadi saya sudah menganalisa sebagian. Oke, saya akan buka dulu listnya. Oke, pertama ada MPMX. MPMX hari ini mengalami kenaikan sebesar 2,14 ya. Lumayan, dan ini juga masih belum menembus resisten ya. Minimal dia KPL sistemnya ini belum tertembus ya. Dan juga ya masih jauh sih targetnya. Maksimal di 880 ya. Resisten yang harus ditembus atau targetnya ya di 880. Nah, ini menjadi target. Nah, tapi secara keseluruhan ini chartnya masih sangat-sangat bagus ya. Masih sangat-sangat bagus, dan ya seperti proyeksi ke depan ini emang bagus sih. Jadi beruntung bagi kalian beli di waktu koreksi di sini ya. Nah, itu saya waktu koreksi di sini karena melihat ini belum menembus support, maka saya menambah kemarin ya, menambah muatan, dan hari ini ya bagus lah gitu hasilnya. Oke, untuk sejauh ini sih masih bagus ya MPMX, masih sangat-sangat layak untuk di hold. Berikutnya ada bank. Oke, bank ini mengalami koreksi ya sebesar 1,8. Oke, dan koreksinya masih wajar, dan juga seperti saya bilang ini bisa buy on breakout ya. Buy on breakout ketika dia nembus resisten yang ada di sini. Gitu bank ya. Dari polanya ini seperti cup and handle ya. Nah, ini dia belum tahu sih kapan nembusnya gitu. Ada potensi dia untuk nembus atau koreksi gitu. Tapi untuk koreksi sih lumayan sulit ya. Oke, kemungkinan dia bakal menembus sih breakout ya. Bank ini kemungkinan besar. Tapi saya masih belum memiliki barangnya. Kita lihat besok ya. Kalau dari saya lihat sih potensi IHSG besok bakal koreksi ya. Nah, itu mungkin saya besok ya, kemungkinan saya akan masuk sedikit di bank ini ya. Ketika koreksi ya, saya lihat juga mungkin saya akan antri di EMA 13-nya atau di EMA 21-nya ya. Nah, ini bank ini ya, ini agak-agak sideways ya. Dia kesulitan untuk menembus resisten, tapi support di EMA 21 dan EMA 13 ini juga dia sulit menembusnya gitu ya. Makin lama dia nanti makin mengkerucut. Nah, ini jadi penentuan
apakah dia mampu menembus resisten atau dia malah mampu menembus supportnya gitu. Oke. Untuk bank ini sih lumayan bagus prospek kedepannya. Oke, itu untuk bank, jadi masih ambigu ya banknya, masih wait and see. MDKA hari ini mengalami kenaikan sebesar 3,41% ya. Oke, dan ini saya sih berharap untuk mendapatkan barang ya di MA200-nya ya, tapi kayaknya sudah mulai menaik lagi. Maunya kan di sini sudah bisa cicil sih ya, cicil pelan-pelan dan sistem piramid gitu. Ya kalian bisa beli buy 30% ketika di atas ini, dan koreksi itu kalian bisa beli di sini maksimal sini 50 ya. 50% di MA 200, 30 di pertengahan sini ya, antara titik ini. Nah, itu bisa 30%. Berarti 80 ya. Nah, 20%-nya di atas gitu. Dari modal satu emiten ya. Jadi sistem piramid kalian bisa menggunakan MDKA ini atau cicil ya. Yang jelas MA 200 ini menjadi strong support untuk kita masuk gitu. Oke, berikutnya ada IPOL ya. Saham yang baru saja kita masukkan ke SMM semalam ya, di episode ke-36 ya. Oke, nah jadi itu yang baru dimasukkan. IPOL ini yang baru masuk ya. Oke, hari ini dia mengalami kenaikan sebesar 1,8% dan berada di angka 169 ya. Untuk kelihatannya sih masih bagus ya, masih sangat bagus ya. Ininya hijau pitanya, dan juga AO-nya juga mulai menaik. Oke, dan juga kita lihat apakah banyak yang meng-HK hari ini. Bull volumenya 60 dan yang meng-HQ-nya 30. Oke, masih wajar. Oke, masih sangat bagus. Volumenya juga, volumenya rendah ya ini ya. Volumenya belum cukup terlalu tinggi ya, belum ada yang spike volumenya. Oke, tapi overall sih secara keseluruhan bagus ya. Oke, yang jelas dia target terdekatnya adalah di 178 ya. Oke, atau di 200 juga bisa nih, di kisaran segini. Oke, ini ada ini ya, HX 50-50 55 yang bisa dijadikan resisten. Oke, dan ya IPOL cukup bagus, good. Berikutnya ada saham Kota. Nah, Kota ini tadi saya TP sebagian ya. Sebenarnya sih masih bagus ya. Saya TP karena ada saham, sebagian untuk ini ya, untuk beli IPOL, jadi saya TP Kota sebagian. Keseluruhan coy, bukan sebagian. Jadi barang saya di Kota ini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada, tapi untuk kalian bagi yang mau masuk sih, bukan masuk ya, maksudnya yang masih megang sih masih layak untuk di hold ya. Saya modal sudah cash sudah mulai ini ya, mulai habis. Jadi saya TP Kota ini sebagian gitu. Keseluruhan gitu ya. TP Kota kemungkinan dia bakal koreksi sih, kelihatan juga ini sudah panjang ya. Rally-nya sudah lumayan, berapa candle ini naiknya. Oke, jadi kemungkinan dia bakal koreksi ya. Nah, itu untuk Kota, tapi masih bagus ya, masih bagus secara keseluruhan, masih bagus. Oke, itu untuk Kota. Berikutnya ada Kiras. Bukan. Tersebut lagi apa? Stock pick baru ya. Oke, berikut ada BMTR. Oke, jadi Kiras itu kita masukkan ke SMM ya. Kiras kita masukkan ke SMM karena saya sudah menyebutkannya. Oke, BMTR hari ini mengalami kenaikan ya sebesar 3,7. Oke, dan dia menembus resisten ya. Cuman ini belum opening ya, besok udah opening. Nah, besok kita lihat apakah dia masih mengalami kenaikan. Ini sih potensi besar sih mengalami kenaikan ya. BMTR ini masih mengalami potensi kenaikan. Semoga saja tidak seperti ini ya kejadiannya. Kemungkinan dia bakal mengikuti jejak yang ini ya,
di Juni ya, di Juni 25-an kalau tidak salah, tanggal 2 bulan 6 ya. Kemungkinan dia bakal mengikuti jejak itu. Oh iya, tadi saya juga masuk Behit sih, tapi Behit tidak ini ya. Ternyata Behit itu RI ya, rate issue, ada rate issue-nya nanti. Nah, jadi untuk saham-saham MNC sih rata-rata bagus ya. Coba lihat BABP. Oh, BABP juga mengalami kenaikan sedikit ya. Wah, BABP ini lumayan menarik juga ya. Bank-bank mini sudah mulai kembali lagi. Lumayan BABP. Lumayan menarik. Walaupun ada tulisan sell ya. Oke lah, kita abaikan dulu. Kita kembali lagi ke ASI. Nah, ini sudah ini ya. Dengan masuknya keras hari ini sudah 10 ya SMM. Sudah 10 stop. Ya, kita tunggu saja sampai ada yang tidak layak lagi untuk kita hold. ASI ini masih layak ya, masih layak. Hari ini dia tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan ya, makanya dia candlenya candle doji, dan bertahan di EMA 65 sebagai support, dan ada MA di bawah juga. Oke, untuk saya keseluruhan masih good, masih bagus. Oke, berikutnya ada BBRI. Oke, BBRI juga mengalami kenaikan sebesar 0,76. Oke, atau 0,8 ya, dibulatkan. Ini juga masih bagus ya, BBRI masih good, masih bagus, tertahan di EMA 65 ya, closingnya. Oke, secara keseluruhan sih masih good ya, belum ada tanda-tanda koreksi tidak wajar. Semoga saja sampai window dressing ya, saham-saham blue chip yang ada di SMM ini sampai window dressing kenaikannya. Berikutnya ada truk. Oke, truk hari ini mengalami kenaikan sebesar 1%. Oke, angka kecil sekali ya. Dan berada di angka 98. Oke, untuk chartnya sih masih good ya. Masih good dan sideways. Masih bingung dia arahnya mau kemana ya. Masih di pertengahan. Yang jelas dia tertahan di EMA 13 dan EMA 21 nya sebagai support, dan resistennya di EMA 65 ini ya, resistennya cukup kuat gitu. Oke, kalau dia koreksi kemungkinan saya akan menunggu di area 85 ya. 85 saya akan bayar lagi seandainya dia terjadi koreksi gitu ya. Support yang kuat di 85. Cut loss di bawah 85 ini ya. Oke. Cut loss di bawah 85 ini. Oke, itu untuk truk. Berikutnya ada keras yang baru kita masukkan hari ini, jadi 10 ya. Nah, keras ini juga cukup menarik hari ini, kenaikannya cukup signifikan ya. 5,5. Enggak lah, terlalu banyak ya. Biasanya. Oke, untuk keras ini sebenarnya saya lumayan familiar dengan chartnya. Karena saya pernah 2 kali masuk ya. Sekali itu cut loss, sekali itu take profit sebesar 10%. Oke, kita akan mengulang alasan saya kemarin masuk ya. Jadi, Nah, kemarin saya pakai ini ya. Saya pernah masuk itu di antara sini nih. Di tanggal-tanggal segini, dan itu kemarin membentuk symmetrical triangle ya. Bukan triangle apa gitu. Pokoknya segitiga lah ya. Pola segitiga. Nah, kemudian itu koreksi ya, ternyata dia koreksi. Berikutnya masuk lagi dan dia membentuk pola segitiga lagi ya. Pola segitiga lagi di sini. Nah, itu kalau saya TP-nya di sini kalau tidak salah ya saya. Nah, TP-nya di bagian-bagian sini. Oke, kemudian dia
Setelah saya TP itu ternyata dia koreksi ya. Nah, ini koreksi cukup dalam, dan hari ini nah ini setway ya. Dan kalau kita lihat ini sudah muncul candlenya sudah biru-biru semuanya, walaupun ini adalah koreksi lagi. Oke, tapi dia birunya sudah mulai banyak ya, mulai dominan. Jadi ini ada bertanda bagus ya. Dan juga mulai muncul buy. Oke, jadi kita bisa bilang ini bottomnya sih. Bottomingnya kalau kita buat triangle. Oke, jadi ini adalah bottomingnya, kemungkinan ya. Kalau saya lihat sih ini bottomnya sih. Nah, ini adalah bottomnya. Oke, dia terpantul di EMA 65 ya. Nah, ini dia sempat menyentuh EMA 65 entah di sesi keberapa gitu. Kemudian closingnya di bawah ini ya, di bawah turun ini. Oke, jadi kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang sangat cukup bagus ya, keras ini. Oke, kalian bisa antri di sini ya, di level 515 sampai ke low-nya 472. Oke. Oh iya, 472. Nah, itu adalah area kalian beli ya, dari 415 sampai 472. Oke, 468, 468 deng. 468, 472, 468 ya. Oke lah, saya ketik dulu namanya Mbak ya, supaya ingat. By 515 sampai 400 berapa tadi? 468. Oke. Cut loss di bawah. Oke, sebaiknya gini ya, apa SMM-nya, jadi kita tahu apa ya area belinya. Oke lah, saya mulai lebih rapi untuk menyusun SMM. Cut loss di bawah 468. Oke, nah jadi ini ada pengingat kita. TP-nya di mana? TP-nya TP-nya sih terserah ya kok TP-nya. Sulit untuk mengatur TP ini karena masing-masing orang itu berbeda-beda. TP-nya bisa di area sini di 640 ya, bisa, atau di 700 maksimal ya, bisa banget. Di 700 maksimalnya bisa banget. Ya, jadi itu saja. Oke. Ini sudah kita bikin. Kasih warna lain mungkin. Udahlah gini ya. Oke, itu saja SMM kali ini. Nah, kita save dulu. Oke, ini saja SMM kali ini. Semoga kalian memahaminya ya, trading plan ya. Trading plan yang kalian memahami, dan juga semoga besok hijau ya. Walaupun potensinya, kalau saya melihatnya ada koreksi ya kemungkinan. Tapi itu bisa salah, bisa benar ya. Who knows? Oke, tapi kita bisa mengantisipasi gimana pergerakannya gitu. Kayaknya besok bagusnya beli di sesi kedua sih, kalau saya melihatnya. Ya, kita melihat sesi kedua apakah dia mampu candle-nya itu, atau kalian beli ini ya, jajan sore. Nah, itu juga bagus gitu. Oke, itu saja video SMM kali ini. Semoga saja bermanfaat. Apa lagi ya? Jangan lupa like dan dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Dan subscribe tentunya channel YouTube ini supaya adminnya lebih bersemangat ya untuk mengupload. Oke, see you, goodbye semuanya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.